Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, kami hadir menyampaikan laporan resmi yang sangat penting bagi seluruh pemirsa, khususnya Bapak dan Ibu para pensiunan, ASN, TNI, Polri, dan masyarakat senior yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, kami membawa kabar besar yang selama ini dinantikan, kabar yang insya Allah akan memberikan kejelasan, ketenangan, dan pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan keuangan negara, serta penjelasan resmi yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan anggaran hingga batas waktu 5 Desember. Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi secara lengkap, runtut, dan mudah dipahami agar Bapak dan Ibu dapat mengikuti seluruh perkembangan dengan lebih nyaman. Berikut ini kami sampaikan rangkuman awal. Pemerintah telah memasuki tahap lanjutan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Dengan penuh rasa syukur, pemerintah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mendukung dan menyetujui proses pembahasan tersebut. APBN 2026 menjadi APBN pertama yang disusun langsung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada kedaulatan pangan, energi, serta penguatan ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan sejahtera. Selanjutnya, kami menjelaskan bahwa rancangan APBN 2026 dirancang untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan dapat semakin tinggi. Pemerintah menargetkan agar seluruh sektor bergerak lebih cepat, daya beli masyarakat meningkat, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% dalam jangka menengah. Target tersebut bukan hal mudah, namun dengan strategi yang tepat insya Allah dapat diwujudkan. Sebagai perbandingan, beberapa negara yang berhasil naik kelas seperti Korea Selatan dan Singapura mengalami pertumbuhan di atas 7,5% sebelum menjadi negara maju. Tiongkok bahkan pernah menembus pertumbuhan di atas 10% pada periode 2003 sampai 2007 dan kembali mencapai angka tinggi pada tahun 2010. Kemudian kami sampaikan konsep utama strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan pendekatan Sumetonomics. Konsep ini bertumpu pada 3 pilar penting: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Pemerintah menegaskan bahwa ketiga pilar tersebut harus berjalan harmonis, saling menguatkan, dan konsisten diimplementasikan untuk mendorong Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan keselarasan yang kuat, insya Allah kita dapat mendekati bahkan melampaui target 8% dalam jangka menengah. Setelah itu, kami beralih pada penjelasan mengenai peran APBN sebagai katalis utama. Pemerintah memperkuat sektor-sektor bernilai tambah tinggi, termasuk industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan sektor padat karya. Pemerintah juga terus memperluas dukungan untuk hilirisasi sumber daya alam dengan memperkenalkan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, super deduction untuk riset dan pelatihan, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan rantai nilai nasional. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi sektor produktif dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Berikut ini kami jelaskan langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat sektor investasi. Pemerintah mendorong percepatan arus investasi melalui deregulasi dan perbaikan sistem perizinan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai dasar reformasi sistem perizinan berbasis risiko yang dipadukan dengan layanan terintegrasi melalui OSS RBA. Pemerintah juga akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis yang bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan seluruh program lintas sektor.
Satgas ini juga akan menerima masukan dari masyarakat dan pelaku usaha guna mempercepat penyelesaian hambatan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Selanjutnya kami menyampaikan mengenai pilar pemerataan pembangunan. Pemerintah menekankan bahwa peran anggaran pendapatan dan belanja negara harus optimal dalam menyalurkan manfaat pembangunan secara merata. Program perlindungan sosial diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru terutama di kawasan Indonesia Timur sehingga kesejahteraan dapat meluas hingga ke pelosok negeri. Kemudian pemerintah memastikan stabilitas nasional dengan menjaga keselarasan kebijakan fiskal dan moneter. Inflasi tetap dikendalikan melalui stabilisasi harga pangan, penguatan stok, menjaga distribusi, serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Langkah-langkah ini diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut. Nah, pada bagian berikutnya, kami masuk pada rincian agenda prioritas APBN tahun 2026. Pemerintah menetapkan 8 agenda prioritas besar, meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dukungan untuk koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi dipandang sebagai fondasi penting bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar 164,7 triliun rupiah untuk mencapai swasembada pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Sementara itu, anggaran ketahanan energi sebesar 402,4 triliun rupiah dialokasikan untuk meningkatkan lifting migas, mempercepat transisi energi ramah lingkungan, dan menjaga stabilitas harga energi demi mempertahankan daya beli masyarakat. Berikut ini kami sampaikan rincian program makanan bergizi. Pemerintah memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Program ini juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian lokal dengan memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 335 triliun rupiah untuk mendukung program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Selanjutnya, kami uraikan alokasi untuk pendidikan. Dengan tujuan menciptakan SDM unggul, anggaran pendidikan mencapai 769,1 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup gaji dan tunjangan guru, dosen, tenaga pendidik, beasiswa, program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, bantuan operasional sekolah, serta dukungan untuk pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Kemudian kami menjelaskan alokasi anggaran kesehatan sebesar 244 triliun rupiah. Fokus penguatan layanan kesehatan mencakup revitalisasi rumah sakit, cek kesehatan gratis, dan peningkatan efektivitas program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas harus dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Setelah itu, kami menyampaikan komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Pembangunan desa mandiri dipercepat dengan dukungan program yang lebih terarah. Koperasi diperkuat sebagai soko guru ekonomi rakyat, dan UMKM diberdayakan agar lebih produktif, lebih kompetitif, dan mampu berperan dalam rantai nilai nasional. Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, seluruh kebijakan yang kami sampaikan ini insya Allah diarahkan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera. Pemerintah menargetkan seluruh implementasi dan evaluasi program berjalan optimal hingga batas waktu 5 Desember sehingga semua rencana dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama Bapak dan Ibu para senior yang selama ini telah memberikan pengabdian panjang untuk negeri.
Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pesan menenangkan. Dengan izin Allah, seluruh langkah yang direncanakan pemerintah bertujuan membawa kemajuan bagi bangsa. Kami mengajak seluruh pemirsa untuk tetap sabar, tetap optimis, dan terus mendoakan agar segala usaha ini diberkahi dan diberi kelancaran. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti penjelasan resmi ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembaruan penting berikutnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.